Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang insinyur teknik sipil yang sempat menjadi pedagang kaki lima, yaitu berjualan cendol dan jus. Di samping juga menjadi seorang kontraktor. Usaha tersebut dijalaninya cukup lama hingga akhirnya beliau berkenalan dengan bisnis MLM. Pada awalnya beliau diundang ke Cina dan Rusia oleh Tienz, meskipun beliau belum bergabung dengan bisnis ini. Dan sampai akhirnya beliau memutuskan untuk bergabung dan menjalankan bisnis ini dengan kesederhanaannya karena Tienz baru saja beroperasi di Indonesia. Namun dengan kegigihannya dalam waktu 1,5 tahun beliau berhasil mendapatkan reward luxury car yang kemudian disusul dengan yacht, plane, dan villa. Jaringan beliau juga tersebar di seluruh dunia dan mencapai lebih dari 4 juta distributor. Sekarang beliau tidak hanya dikenal sebagai leader Tienz, beliau juga adalah seorang pembicara internasional di beberapa negara di seluruh dunia. Mari kita belajar dari Agus Trilaksono. Sebetulnya apa yang kita didapatkan di Tienz ini bukan karena bonus-bonus Anda, bukan juga karena reward-reward Anda, bukan. Tapi hal yang lebih didapatkan pada saat kita berjuang di Tienz ini adalah value kita meningkat, value sebagai seorang manusia meningkat, value kita jauh lebih dibandingkan dengan kita sebelumnya. Nah, value ini yang sulit sekali didapatkan di pekerjaan di luar sana. Value yang sesungguhnya hanya bisa didapatkan ketika kita berkumpul dengan orang-orang, terus kita bertemu dengan mereka-mereka dan kita salah satu di antara yang memberikan pengaruh kepada mereka-mereka. Ya, tadi saya melihat kata-kata pengaruh. Ya, kata-kata pengaruh ini adalah kata-kata yang sudah sering diucapkan oleh para pembicara mengenai kepemimpinan. Tetapi kita di sini pasti diajarkan tentang bagaimana menjadi seorang yang mempunyai pengaruh yang luar biasa, yaitu pengaruh positif. Dan memberikan pengaruh pada orang-orang lain itu artinya kita juga dituntut untuk menjadi orang yang memang bisa dilihat dan bisa diberikan, yang bisa memberikan pengaruh pada mereka-mereka. Ya. Luar biasanya bahwa itu adalah sebuah syarat menjadi seorang pemimpin. Pemimpin yang nomor satu, pemimpin yang rankingnya paling tinggi adalah pemimpin yang bisa memberikan pengaruh pada orang-orang yang di belakangnya. Nah, hari ini kita belajar banyak dan tepuk tangan dan salut untuk Pak Rocky Stefan. Nah, beliau memberikan sesuatu yang sangat luar biasa untuk teman-teman, yaitu mari kita semua menjadi influencer bagi orang-orang yang mengikuti kita. Kita memberikan satu influence yang baik bagi mereka-mereka. Ya, kalau tadi Pak Stefan memberikan satu pagar yang namanya 773. Mungkin banyak di antara teman-teman yang belum mengetahui, atau mungkin ada teman-teman yang sudah mengetahui apa sih namanya 773. Kenapa 773 itu menjadi pagar yang kata Pak Stefan? Pagar yang kita nggak boleh lewati pagar itu, karena memang 773 itu adalah syarat mutlak yang harus dipahami oleh seorang networker. Seorang yang melakukan bisnis network marketing atau di dunia industri network marketing. Syarat itu penting. Nah, sekarang saya akan membahas tentang 773. Apa sih sebetulnya 773 itu? 773 itu yang pertama adalah caranya. Yang kedua adalah teknisnya. Yang ketiga adalah prinsipnya. Jadi kalau caranya Anda kuasai, tekniknya Anda juga kuasai, hal yang ketiga yang Anda harus pahami adalah prinsipnya. Ketika cara menjalankan bisnis ini dengan 7 langkah sukses Anda sudah pahami, ada teknik yang mendukung cara itu, yaitu dengan menjadi orang yang punya 7 kebiasaan. Orang-orang inti yang punya 7 kebiasaan adalah orang-orang yang dilirik oleh para upline. Di mana upline akan bekerja kepada orang-orang yang mempunyai ciri-ciri melakukan 7 kebiasaan. Nah, setelah dua-duanya dilakukan, kita menuju kepada hal yang lebih hebat lagi, yaitu kita menuju kepada kepemimpinan. Yaitu pada saat kita mempunyai satu network 5 orang, kita sesungguhnya sudah memimpin orang. Makin lama
Orang yang mengikuti kita lebih daripada 5, bisa menjadi 10, bahkan menjadi 100, bahkan mungkin ribuan orang. Kalau kita tidak siapkan prinsip-prinsipnya, kita akan hancur. Kenapa? Karena di dalam kepemimpinan itu ada yang dinamakan dengan hal-hal yang harus diketahui oleh teman-teman. Yang pertama adalah, apakah kita akan melihat ini sebagai satu value atau satu nilai yang memang harus diangkat? Ya, jadi 3 prinsip dasar yang saya akan kupas di sini itu sebetulnya adalah sebuah nilai yang sangat penting, sebuah prinsip yang nanti akan bisa memberikan suatu nilai yang sangat bagus untuk diri orang masing-masing. 3 prinsip dasar sesungguhnya gampang kok dihafalin. Cuman 3 kok, 3, yang satu edifikasi, yang kedua konsultasi, yang ketiga no cross lining. Simple. Tapi 3 prinsip dasar ini sebenarnya sebuah nilai yang sangat tinggi yang harus dipahami oleh para network marketer. Kalau Anda tidak memahami yang namanya edifikasi, konsultasi, dan no cross lining, network kita bisa menjadi bubar, diri kita juga bisa menjadi tidak berguna apa-apa, bahkan orang yang sudah mempunyai posisi tinggi pun juga akan hancur hanya gara-gara 3 prinsip dasar tidak dilakukan. Edifikasi adalah sesuatu yang sangat penting untuk dipahami oleh para teman-teman semuanya. Karena edifikasi itu 2 arah kuncinya. Yang pertama, edifikasi itu sebetulnya bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sesungguhnya. Oleh karena itu, mari kita lihat edifikasi yang akan saya coba gambarkan dengan mudah-mudahan menarik menurut Anda. Kita seringkali belajar mengedifikasi orang, mengangkat orang tersebut, karena kata-kata edifikasi itu tidak lain dan tidak bukan adalah dari mengangkat seseorang yang memberikan respect pada orang itu, sehingga orang ini akan terangkat. Kita memberikan penghargaan kepada mereka-mereka yang memang membantu kita, yang memang perlu untuk diedifikasi, yang memang perlu untuk diberikan kata-kata yang bagus untuk mengangkat beliau. Kalau kita mengedifikasi seseorang, misalnya kita mengedifikasi upline, kita diajarkan untuk memberikan respect pada upline, kita bisa memberikan pujian yang bagus, tapi pujiannya jangan terlalu berlebihan. Ya, kita memuji, kita juga memberikan penghargaan kepada upline, tapi jangan berlebihan. Karena pujian yang berlebihan itu pelecehan. Ya, kita berikan satu contoh yang menarik tentang edifikasi. Banyak orang, Pak, buat apa saya melakukan edifikasi? Nggak perlu, Pak, edifikasi. Nah, sebetulnya edifikasi, mereka berpikir bahwa edifikasi, loh, ngapain saya harus menghormati orang? Sebetulnya edifikasi itu di dalam dunia network itu sebetulnya saya bisa katakan lebih kepada egoisme kita. Ya, itu sebetulnya adalah untuk membantu diri kita. Kita berikan satu contoh. Di dalam TNC yang perlu diedifikasi paling tinggi itu adalah Mr. Lee Jin Duan. Mr. Lee Jin Duan itu diedifikasi begitu banyak orang di dunia, sehingga beliau adalah menjadi orang yang dipandang orang-orang menjadi panutan yang luar biasa. Semua orang mengedifikasi, beliau sangat dihormati. Nah, suatu ketika beliau kenal dengan diri Anda, dan di dalam sebuah pertemuan beliau menyebut nama Anda. Kira-kira apa komentar teman-teman Anda ketika Mr. Lee Jin Duan menyebutkan nama Anda? Misalnya nama Anda Joko. Dengan bahasa Mandarin, beliau diterjemahkan dan artinya seperti ini. Terima kasih, ternyata saya di Indonesia melihat sebuah network yang luar biasa dan orang yang luar biasa. Pada saat maju ke atas panggung, beliau bisa memberikan semangat yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Joko dari Indonesia. Nah, kira-kira orang yang ada duduk di kanan dan kiri Anda, atau orang yang Anda ajak di pertemuan tersebut, kira-kira respect gak pada Anda? Pasti respect pada Anda. Karena apa? Orang yang diedifikasi begitu luar biasanya menyebut diri Anda. Sesungguhnya edifikasi yang diberikan kepada Lee Jin Duan itu sebetulnya berguna untuk siapa? Untuk diri kita. Begitu juga kita mengedifikasi upline kita. Kita memberikan penghargaan. Beliau datang di sebuah pertemuan, kita mengangkat tasnya yang beliau bawa. Kita mendampingi beliau dan
memberikan satu tempat duduk pada saat upline kita menjadi pembicara di satu tempat. Kita meladeni makan dan minum. Dan kita selalu memberitahukan kepada teman-teman semuanya bahwa upline kita luar biasa, beliau ini. Kita mengedifikasi. Memberikan penghargaan pada upline, mengangkat upline kita. Dan ketika di sebuah pertemuan, mungkin di circle, setelah pertemuan besar selesai, ketemu di circle, upline Anda datang dan menepuk nama Anda. Nama Anda Joko. Luar biasa, Anda beruntung sekali berada di jaringan Joko. Karena saya melihat beliau ini punya visi yang luar biasa. Sesungguhnya edifikasi yang diberikan kepada upline Anda, itu untuk siapa? Untuk orang yang memberikan edifikasi. Inilah kerja daripada edifikasi. Jadi ketika kita memberikan edifikasi pada upline juga harus mengetahui bahwa edifikasi itu bukan untuk dirinya saja, tapi harus dikembalikan kepada mereka-mereka. Dengan cara mengedifikasi balik di sebuah pertemuan kecil. Di dalam grup orang yang mengedifikasi beliau. Di dalam grup orang yang mengedifikasi dirinya, dia harus mengembalikan edifikasi itu kepada orang lain. Ini edifikasi. Ini nilainya. Ini prinsip dasar yang tidak boleh dilupakan. Jadi jangan sampai kita diedifikasi oleh orang lain atau kita diedifikasi oleh diri kita lupa, kita mabuk edifikasi. Kita merasa diri kita hebat, kita tidak mau mengembalikan edifikasi kepada orang lain. Ini salah. Jadi hati-hati tentang edifikasi ini. Ini edifikasi. Jadi sesungguhnya edifikasi itu adalah gunanya untuk diri kita. Kita mengedifikasi orang, seolah-olah kita berat mengedifikasi. Tapi setelah kita edifikasi, orang ini dihormati karena begitu banyak orang mengedifikasi beliau, si A mengedifikasi, semua mengedifikasi beliau terangkat tinggi. Dan ketika beliau terangkat tinggi, apa yang dikatakan oleh beliau itu adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa dampak. Dan ketika beliau datang ke tempat pertemuan Anda, dan beliau memberikan edifikasi balik kepada orang atau upline yang ada di dalam grup tersebut, kira-kira apa yang akan terjadi? Grup yang Anda pimpin dalam sebuah pertemuan, ini akan mengikuti semua omongan Anda, semua yang Anda perintahkan, semua yang Anda katakan. Orang-orang itu semua akan mendengarkan apa yang Anda katakan. Kenapa? Karena Anda sudah diedifikasi oleh orang yang hebat tadi. Mengedifikasi diri Anda. Nah ini. Nah hal yang seperti ini tuh harus dipahami dari orang-orang yang di awal. Sehingga jangan sampai lupa kita semua ini lupa tentang edifikasi. Kita lupa tentang bisnis ini sebetulnya nilainya ada di sini. Saya sering melihat para upline ketemu dengan para donennya. Donennya pada cuek-cuek semua karena seumur. Karena teman. Nggak pernah memberikan satu edifikasi. Nggak pernah memberikan satu kata respect. Kadang-kadang malah omongannya gimana lu bos? Gimana bro? Tidak dengan respect yang seharusnya dilakukan oleh mereka-mereka terhadap orang yang memang kita akan angkat beliau untuk nanti mempunyai satu tempat yang cukup untuk bisa memberikan edifikasi balik pada diri Anda. Ini edifikasi. Penting. Sehingga perlu kita mengajarkan kepada donen-donen kita, bukan sebetulnya untuk supaya mereka mengedifikasi kita, tidak. Bukan artinya bahwa mereka harus melihat bahwa diri kita hebat. Dan kita tidak boleh mengedifikasi diri kita. Kita nggak boleh mengatakan bahwa saya hebat, saya orang luar biasa, saya hebat karena begini-begini, nggak perlu. Itu namanya self-proclaim. Kalau Anda melakukan self-proclaim ini bunuh diri namanya. Itu kesombongan. Jadi hati-hati dengan edifikasi diri sendiri. Terkadang banyak orang yang tidak sadar bahwa banyak di antara mereka mengedifikasi dirinya sendiri bahwa dia adalah orang hebat. Enggak, ini salah. Karena itu adalah bunuh diri. Ini adalah merusak karakter orang itu. Karena itu kesombongan. Karena yang
mengatakan diri Anda hebat itu bukan diri Anda, tapi orang lain yang mengatakan diri Anda hebat. Biarkanlah orang lain mengedifikasi diri Anda karena apa yang Anda lakukan, karena apa yang Anda kerjakan, karena apa yang Anda bisa berikan bantuan pada mereka. Mereka akan otomatis mengedifikasi. Tapi ini juga harus diasarkan bahwa perlu melakukan edifikasi karena suatu ketika pada saat dia merasa dia didudukkan pada tempat yang sangat tinggi nantinya, dia akan mengedifikasi balik. Kekuatannya ini jauh lebih luar biasa dibandingkan dengan apa yang sudah Anda lakukan pada beliau-beliau. Karena ini memberikan kekuatan pada diri kita. Ini edifikasi. Nah, edifikasi itu perlu hal-hal yang mutlak harus Anda pahami. Bukan hanya sekedar kita mengajarkan kepada orang lain edifikasi, tapi kita juga harus introspeksi pada diri kita. Apakah kita layak untuk diedifikasi? Kalau kita belum layak diedifikasi, ayo lakukan sesuatu yang bisa membuat diri Anda layak untuk diedifikasi. Jauh dari kesombongan. Tambahkan ilmu Anda dengan cara menambah knowledge Anda, pengetahuan Anda. Tentang dunia network marketing. Tentang hal-hal yang memang harus dipelajari dari dunia network marketing. Sehingga Anda punya pengetahuan. Ketika ada orang yang nantinya mengedifikasi Anda dan mereka nanti akan menyusul ke prinsip yang kedua, melakukan konsultasi, dia akan melihat kelebihan Anda. Cara berpakaian Anda, cara bicara Anda, itu semuanya adalah introspeksi diri kita. Lah kalau kita bicaranya belepotan, orang akan bertanya kira-kira, aduh, upline saya ngomongnya berlepotan. Aduh, pakaiannya udah nggak jelas. Aduh, upline saya merokok dan membuang putung rokoknya di tempat yang sembarangan. Mereka melihat. Mereka memperhatikan apa yang dilakukan oleh diri kita. Sehingga kita harus betul-betul berhati-hati pada tingkatan di mana kita diedifikasi oleh orang. Hati-hati tentang edifikasi ini. Mungkin Anda perokok, ya oke. Misalnya Anda belum bisa untuk menghentikan rokok, ya oke, enggak apa-apa. Gitu. Tapi tahu dirilah kalau Anda mau merokok, jangan di tempat-tempat yang nantinya bisa mengganggu orang lain. Mungkin ada beberapa donat Anda yang tidak merokok. Kalau Anda merokok, tolong jangan di depan orang-orang yang tidak merokok, di mana donat Anda ini. Karena mereka enggan akan mengedifikasi Anda. Karena hal sepele tadi, karena masalah merokok. Kalau Anda mau merokok, silakan Anda merokok. Di tempat, setelah selesai ketemu dengan mereka-mereka. Atau jangan di jalanan ketemu dengan mereka-mereka, Anda dalam kondisi gebas. Ini nggak bagus. Silakan Anda merokok, nggak apa-apa merokok. Tapi tolong jauhkan dari mereka-mereka. Karena ini semuanya adalah sebuah respek. Orang itu akan merespek kepada orang. Orang itu akan merespek kepada diri kita apabila kita melakukan hal-hal yang memang patut untuk direspek atau dihormati atau diedifikasi oleh orang lain. Ketika tidak, ya sudah. Habis kita. Edifikasi akan mental. Edifikasi hanya sekedar lip service saja. Hanya sekedar omongan yang ada di mulut, tapi tidak dari keluar hati nurani Anda. Ini edifikasi. Kalau kita bicara edifikasi ini betul-betul teman-teman semua harus paham benar apa sih sebetulnya edifikasi. Ya. Sering kita mengatakan, kita harus edifikasi produktian. Ya udah, kalau Anda memang mengedifikasi produktian, edifikasi produk ini sesuai dengan memang yang seharusnya diedifikasi. Edifikasi tian perlu memang. Tapi bukan hanya sekedar kita harus edifikasi TNC, kita harus edifikasi produk. Enggak. Tapi nilai daripada edifikasi ini yang saya mau bahas di sini. Jelas kita mengedifikasi upline memang. Kita perlu nggak edifikasi crossline? Memang perlu kita edifikasi crossline. Tetapi sebatas dia sebagai seorang crossline. Karena crossline itu bisa menjadikan gesekan bagi diri kita. Kalau memang crossline kita hebat, kenapa kita nggak edifikasi? Kita edifikasi luar biasa. Ada orang-orang yang luar biasa, crossline kayak yang luar biasa, beliau juga luar biasa. Saya juga banyak melihat apa yang beliau lakukan, ya kan? Karena sebuah prestasi, edifikasi karena prestasi beliau tidak ada salahnya, ya. Tapi ingat, yang terakhir adalah Anda selain mengedifikasi upline Anda juga harus mengedifikasi domain Anda.
Yaitu tadi mengembalikan edifikasi kepada domain Anda. Karena edifikasi tidak boleh berhenti di tempat Anda. Harus kembali. Jadi kalau kita bilang ini bola ini harus mantul. Kita pantulkan keras, Anda harus mantulnya juga keras. Kita edifikasinya pelan, pasti pantulannya akan pelan. Tapi kalau kita pantulannya banyak, yang mantul pada diri Anda juga banyak. Sehingga kalau ada beberapa grup Anda juga melakukan edifikasi, mengajarkan kepada mereka edifikasi kepada upline Anda pasti akan memberikan pantulan yang berat. Tetapi ingat, upline-nya ini juga harus introspeksi diri. Sudahkah saya mengedifikasi domain Anda? Sudah layakkah diri saya diedifikasi? Dengan pakaian yang bodol kayak gini, pantas nggak saya diedifikasi? Dengan pengetahuan saya yang tidak pernah saya belajar, tidak bertambah pengetahuan saya, pantas nggak saya diedifikasi? Kalau nanti pada saat pengetahuan saya berkurang dan mereka melakukan konsultasi dan mereka mentok karena konsultasinya tidak kena sasaran seperti yang mereka mau, lama-lama edifikasi kita berkurang. Karena apa? Upline-nya bodoh, nggak pinter-pinter. Ini lebih kepada diri kita. Ya, ingat loh teman-teman semuanya, bahwa edifikasi ini adalah ciri-ciri sebuah kepemimpinan yang adalah prinsip-prinsip sebuah kepemimpinan dalam sebuah grup network marketing. Mereka akan melihat, bukan melakukan perintah Anda. Ingat, hal yang terpenting dalam kepemimpinan itu cuma satu. Yaitu lead by example. Memimpin dengan memberikan contoh. Ketika kita bisa memimpin dengan memberikan contoh, mereka akan mengikuti Anda dengan tulus. Karena Anda menjadi tauladan bagi mereka-mereka. Anda menjadi tauladan bagi mereka-mereka. Anda menjadi contoh yang baik bagi mereka-mereka. Jadi berikan contoh supaya edifikasinya tulus. Kurangi hal-hal yang bisa merusak edifikasi Anda. Kurangi hal-hal yang bisa merusak edifikasi Anda di depan mata para domain kita. Edifikasi memang harus dilakukan kepada perusahaan, kepada produktian. Bagaimana cara mengedifikasi produktian? Ya lakukan dulu, konsumsi produktian. Dapatkan manfaat dari produktian, Anda akan bisa memberikan edifikasi kepada produktian, tulus dari hati Anda. Kenapa? Karena Anda mengalami masalah dan Anda disembuhkan atau Anda mendapatkan manfaat yang betul-betul dari produktian. Ini edifikasi. Tulus. Bukan sekedar ngomong bahwa produktian sih bagus. Enggak. Sampai hari ini saya mengkonsumsi produktian tidak kurang dari 4 macam. Tidak kurang dari 4 macam. Dan saya betul-betul mendapatkan manfaat karena saya adalah penyintas daripada COVID. Batuk saya berhenti karena saya makan cordyceps. Dan saya mengkonsumsi zinc. Dan saya mengkonsumsi kalsium karena mempunyai banyak vitamin D-nya. Saya baca semua literatur yang diperlukan untuk COVID-19, saya konsumsi semuanya. Saya ceritakan ini kepada donen-donen saya ceritakan kepada mereka-mereka, luar biasa, ini edifikasi. Bentuk edifikasi bukan hanya sekedar promosi saja, tapi edifikasi. Kenapa? Karena saya sudah mengkonsumsi dan mendapatkan manfaat, ini edifikasi. Jadi edifikasi kepada upline juga sama. Edifikasi akan berjalan tulus ketika mereka mendapatkan apa yang didapatkan dari Anda. Mereka akan mengedifikasi diri Anda dengan tulus. Karena betul-betul terbantu dengan adanya upline. Karena betul-betul pengetahuannya upline pada saat memberikan pengarahan, memberikan satu seminar, membuat dalam kelompok kita memberikan pengajaran. Itu masuk di dirinya.
dan mendapatkan manfaat daripada apa yang diberikan pada upline, dari upline pada diri Anda, dan akhirnya bisa mendapatkan penghasilan yang memang mereka inginkan. Dibantu bagaimana membuat satu dream, diarahkan bagaimana dreamnya. Seperti tadi, apa yang dikatakan oleh Oscar Stephen tadi, itu memberikan pengajaran pada mereka. Dan kalau mereka mengikuti dan mereka mendapatkan manfaat, secara otomatis nggak usah diminta. Para donaturnya Pak Rocky pasti akan mengedifikasi Pak Rocky. Yang perlu diingat oleh para upline, ya termasuk kita-kita yang diedifikasi, kita harus mengembalikan edifikasi kepada mereka. Edifikasi. Yang kedua adalah konsultasi. Apa sih Pak konsultasi itu? Kalau secara teknis saya menggambarkan konsultasi sudah banyak Anda mendapatkan materi tentang konsultasi. Konsultasikan bisnis Anda kepada upline Anda, ya kan? Minimal selama sebulan sekali. Konsultasikan tentang bisnis, ya, konsultasikan bagaimana membuat jaringan dengan benar. Ya, ada kalanya di antara donen pada saat dia meminta konsultasi secara pribadi, tolong. Kalau dia seorang perempuan, tolong Anda harus didampingi oleh istri Anda pada saat donen Anda meminta konsultasi. Supaya apa? Tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Jangan menerima konsultasi pribadi kalau upline-nya laki-laki, yang konsultasi donennya perempuan, dia dihajar aja konsultasi sendiri dan konsultasinya pribadi. Ini kadang-kadang membahayakan di dalam bisnis. Kalau kita tidak mengerti bagaimana cara melakukan konsultasi yang benar. Kalau dia sudah berumah, kalau memang dia mau konsultasi pribadi karena upline, mungkin sesama perempuan, tolong upline juga harus didampingi. Donen Anda perempuan, Anda laki-laki, donen Anda mau konsultasi, akhirnya mau konsultasi selain bisnis, ada konsultasi pribadi tentang keputusan apa yang saya harus ambil tentang rumah tangga saya. Nah, terus Anda alami sendiri. Nggak bisa, Anda harus mengajak istri Anda. Atau setidaknya mengajak 2 orang di dalam upline Anda lagi, kalau Anda masih belum menikah. Ajak upline Anda yang sudah berkeluarga. Ajak untuk menerima konsultasi pribadi ini. Nggak bisa sendiri, ini bahaya karena ini bisa merusak jaringan. Kita bisa merusak edifikasi juga. Ya, konsultasikan bisnis Anda kepada orang yang memang di dalam jaringan Anda, di dalam urutan jaringan Anda ke upline. Jadi jangan melakukan konsultasi kepada crossline. Itu namanya adalah crosslining. Karena crosslining bisa merusak. Jadi 3 prinsip dasar itu tidak bisa sendiri-sendiri. Ini semuanya berhubungan. Edifikasi, konsultasi, dan no crossline ini berhubungan semuanya. Tapi ini adalah 3 prinsip yang tidak boleh dilanggar di dalam sebuah network marketing. Kalau kita konsultasi tidak kepada upline, tapi kepada crossline, itu namanya konsultasi yang salah arah. Bubrah. Konsultasinya kepada crossline, itu namanya crosslining. Konsultasi kepada jalur upline. Loh Pak, kalau upline saya tidak aktif, ya sudah kepada upline aktif Anda. Ingat loh, di dalam konsultasi ini ada namanya ilmu-ilmu kepemimpinan, the law of leadership, hukum katup. Hukum katup, ini penting sekali. Saya akan jelaskan sedikit mengenai hukum katup. Di dalam bukunya John C. Maxwell ada namanya hukum-hukum kepemimpinan, salah satu diantaranya adalah hukum katup. Ketika katup Anda masih bisa mengatur 10 jaringan Anda masih bisa. Masih bisa menghandle 10 jaringan Anda. Tapi ketika jaringan Anda berkembang menjadi 100 bahkan mungkin 1000, kalau Anda tidak meningkatkan katup Anda, yang terjadi adalah Anda tidak akan dijadikan konsultan untuk orang-orang ini. Karena ketidakmampuan Anda untuk bisa memberikan atau mengatur ratusan orang. Ini konsultasi. Ini penting sekali. Konsultasi ini ada hubungannya Kak dengan kepemimpinan? Ada.
Katup Anda yang harus dinaikkan. Ketika katup Anda dinaikkan, Anda akan bisa mengatur atau memimpin orang-orang tersebut. Dan orang-orang ini akan bisa melakukan konsultasi pada Anda. Setiap pemimpin-pemimpinnya akan melakukan konsultasi. Ring pertama Anda akan melakukan konsultasi ke Anda. Nah, kalau Anda tidak mempunyai kemampuan atau kemampuan Anda tidak meningkat, mereka tidak akan melakukan konsultasi pada Anda. Mereka akan naik konsultasinya kepada upline yang lebih tinggi daripada Anda. Ini bahaya. Ini bahaya. Di dalam konsultasi ini juga ada yang namanya introspeksi diri. Jangan sampai nanti ada kata-kata yang mengatakan seperti ini. Wah, donen saya sekarang sombong, udah nggak pernah mau konsultasi. Nah, Anda lihat nggak diri Anda? Anda layak nggak untuk jadikan konsultan di bisnis kita? Omongan Anda pada saat diajak konsultasi, Anda udah nyelekit sama kita. Mana bisa kita melakukan konsultasi kalau Anda langsung matahin pada orang-orang. Enggan mereka melakukan konsultasi pada Anda. Ini bukti bahwa sesungguhnya Anda tidak meningkatkan diri Anda tentang personality Anda. Tingkatkan personality kita sehingga donen kita mampu melakukan konsultasi, mau melakukan konsultasi pada diri Anda. Kalau tidak, ya nggak bisa. Mereka akan naik, wah males aku konsultasi sama upline-ku, langsung ini. Ditanyain begini, jawabnya begitu. Ditanyain yang lain, dijawabnya yang lain. Sesungguhnya dia tuh nggak ngerti sebetulnya. Ya udahlah, malas aku. Akhirnya ditanya pada upline yang di atas. Nah, di dalam ilmu kepemimpinan, ketika katup Anda tidak Anda naikkan dengan berkembangannya jaringan, hukum katup, hukum kepemimpinan Anda tabrak. Anda akan menabrak hukum kepemimpinan. Kalau di dalam dunia bisnis yang biasa, seorang manajer yang tidak punya kemampuan, pasti bosnya bilang, change the leader, ganti pemimpin, ganti dengan yang lain. Tapi di dunia network tidak bisa. Kalau Anda upline, ya tetap upline Anda. Mau sampai kapanpun Anda tetap, Anda tetap menjadi upline bagi mereka. Karena secara jaringan Anda upline mereka. Nah, kalau misalnya mereka change the leader, ya mereka tidak akan konsultasi pada mereka Anda. Ya, caranya bagaimana? Jangan sampai donen Anda change the leader. Jangan sampai donen Anda tidak mau konsultasi pada Anda, tapi konsultasi pada orang yang di atas Anda. Anda tidak akan dihormat, tidak ada teredifikasi. Cara satu-satunya gampang. The leader must be changed. Leadernya yang harus berubah. Dengan apa? Dengan membaca buku. Dengan mendengarkan netpi. Karena netpi ini banyak orang-orang yang luar biasa yang sudah berbicara. Tapi banyak orang yang sudah punya netpi. Tidak pernah didengerin. Dibuang aja. Ditinggal di stokis. Padahal sebetulnya dengarkan itu bukan hal yang sulit sih sebetulnya. Kalau Anda mau melihat dari apa yang dikatakan oleh para leader ini, ambil aja intinya. Oh iya, Bapak ini pernah mengatakan seperti ini. Kuncinya ambil sari intinya. Masukkan di dalam diri kita masing-masing supaya kita bertambah pengetahuan kita. Knowledge kita bertambah. Sehingga kalau kita berbicara itu bicaranya bahasa buku, bahasa CD. Ya. Jadi konsultasi itu penting. Karena kalau orang sudah tidak mau mengkonsultasi pada Anda, edifikasi pasti hilang. Nggak akan ada edifikasi lagi. Kalau orang sudah tidak pernah mau konsultasi pada Anda, mereka akan konsultasi pada upline di atas Anda, ya Anda tidak akan teredifikasi. Jadi jangan salahkan orang yang tidak mengedifikasi Anda karena apa? Karena knowledge Anda tidak bertambah. Karena leadernya nggak mau berubah. Karena pengetahuan Anda tidak mau Anda tambah lagi. Ya kalau mereka bagusnya ke atas, ya kan? Itu masih bagus lah. Kalau mereka melakukan cross learning, ya kan bahaya. Makanya sebetulnya edifikasi, konsultasi itu sebetulnya adalah melulu penting untuk diri Anda. Layak nggak diri kita ini menjadi konsultan bagi bisnis jaringan, bagi donen-donen Anda? Layakkah Anda diedifikasi dengan kemampuan Anda seperti Anda? Kalau tidak, tambah pengetahuannya. Baca buku.
knowledge-nya bertambah. Itu masih beruntung kalau crossline Anda sekarang ini, domain Anda sekarang ini mau konsultasi kepada upline Anda. Lah kalau mereka nggak mau konsultasi pada upline, karena kesel, mereka konsultasi pada crossline. Ya bubar sudah, alamat bye-bye. Ini loh teman-teman semuanya, 3 prinsip dasar ini sebetulnya nilainya ada di sini. Nggak bisa dipisah-pisahkan antara edifikasi, konsultasi, dan no crosslining. Ini semua saling berhubungan. Jadi dengan kata lain, teman-teman semuanya, edifikasi itu ada 2 arah. Yaitu, kita memang mengajarkan domain kita untuk melakukan edifikasi pada upline. Dengan cara kita melakukan edifikasi kepada upline, mereka mengikuti. Ketika upline kita datang, kita respect pada mereka-mereka. Kalau perlu upline kita memang yang tinggi, kita bawakan tasnya. Kalau mereka mau duduk, kita berikan duduk. Kalau kita duduk, kita berikan tempat duduk kita pada upline kita di depan domain kita. Supaya domain kita melihat apa yang kita lakukan. Dan domain kita akan melakukan hal yang sama yang Anda lakukan pada upline. Mereka akan melakukan edifikasinya kepada Anda. Lead by example. Ketika edifikasi sudah berjalan, upline yang sudah mendapatkan edifikasi tinggi tadi, jangan pernah lupa, jangan sampai Anda menyimpan edifikasinya, menjadikan diri Anda sombong. Tuh kan, semua edifikasi saya kan, hebat kan gua ini hebat loh. Kalau gua ngomong ini kayak gini loh, gua ngomong kayak gini yang memperhatikan. Ini namanya self proclaim, itu mengedifikasi diri Anda, itu namanya sombong. Itu tidak boleh di dalam bisnis seperti itu. Jadi kalau Anda diedifikasi oleh domain Anda harus wajib untuk mengembalikan, yaitu mengedifikasi balik pada domain Anda. Luar biasa loh. Pak Amir ini luar biasa. Beliau tuh punya jaringan, beliau punya komitmen yang luar biasa dari bisnis ini. Anda beruntung sekali loh berada jaringan. Ya. Bahkan banyak sekali apa yang beliau sudah lakukan. Terkadang saya mencatat apa yang saya pernah lupa, saya melihat suatu yang luar biasa dari domain Anda. Dari upline Anda ini, Bapak Amir. Di depan domain Anda melakukan edifikasi. Disitulah pekerjaan Anda sebetulnya selesai. Anda tinggal memberikan patron-patronnya, beliau yang akan memberikan detail kepada mereka. Kenapa? Karena dengan Anda mengedifikasi pada domain Anda, mereka akan diikutin omongannya oleh para grup mereka. Ini konsultasi. Disinilah nanti yang terjadi diantaranya adalah ketika ada edifikasi yang seperti ini, edifikasi sudah mulai memuncak, yang terjadi adalah mereka akan melakukan satu konsultasi. Wajib konsultasi itu. Karena konsultan di dalam bisnis ini seperti helikopter yang memandu polisi yang mengejar mobil penjahat. Helikopternya di atas, mobil polisinya di bawah. Nah, upline yang di atas ini memberikan satu jalur kanan, belok kanan, awas hati-hati. Jangan belok yang ke kiri ya, awas. Karena kalau kiri jalan buntu, Anda harus lurus dulu, baru belok kedua, belok kiri Anda. Anda melihat. Nah, konsultan di bisnis ini adalah upline Anda, makanya Anda perlu melakukan konsultasi. Bahkan seorang petinju seperti Mike Tyson saja, itu perlu konsultan, yaitu pelatihnya. Dan kalau dianggap pelatihnya mau diadu sama Mike Tyson, ya pasti menang Mike Tyson. Tapi Mike Tyson, pada saat dia bertarung, dia tidak bisa melihat dari sisi yang lain. Dia punya yang dinamakan dengan tempat-tempat yang disebut dengan blind spot. Yang hanya melihat adalah pelatihnya tadi. Sama. Di bisnis ini juga sama. Upline Anda melihat blind spot diri Anda di tempat-tempat mana, dia akan bisa memberikan konsultan yang terbaik untuk diri Anda. Kalau Anda mengerti tentang konsultasi. Tulis. Lakukan konsultasi, apa yang Anda lakukan konsultasi. Ingat, konsultasi itu bukan memberitahukan. Pak, saya sudah lakukan kayak gini. Jangan. Pertanyaannya, Anda harus bertanya, kira-kira kalau saya punya jaringan seperti ini, yang saya sudah langkah seperti ini, kira-kira apa yang kira-kira harus saya lakukan? Itu dulu. Jangan Anda memberitahukan. Salah, ini bukan konsultasi, Pak. Ya. Dua-duanya edifikasi konsultasi ini sebetulnya adalah dasar di mana supaya kita mencegah banyak cross-lining. Karena cross-lining di dalam bisnis ini berbahaya sekali. Ya, berkonsultasi kepada orang
yang bukan upline, jalur upline Anda. Jangan. Itu namanya cross-learning. Cross-learning membahayakan, kenapa? Ketika mereka sudah dekat dengan cross-learn dan cross-learn pindah ke tempat yang lain, terbawalah downline ini, terbawalah Anda ke tempat yang lain. Bahaya. Ya, tetapi ingat, cross-learn bukanlah musuh, tetapi cross-learn itu adalah kompetitor di dalam bisnis ini. Tidak perlu harus menjelekkan orang lain, tidak perlu harus menjelekkan cross-learn. Tapi jagalah domain Anda supaya tidak melakukan cross-learning, yaitu dengan tingkatkan knowledge Anda, tingkatkan pengetahuan Anda, supaya Anda layak diidentifikasi, supaya Anda bisa layak menjadi seorang konsultan. Terima kasih, sukses selalu. Saya yakin bahwa suatu saat Anda akan menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. See you.